Ketika kita ngomongin masa lalu, sebagian besar dari kita barangkali ada peristiwa yang menyakitkan pernah terjadi di masa lalu, yang membuat perasaan kita nggak nyaman ketika ingat, yang membuat kita merasa sedih, membuat kita merasa kecewa, sakit, dan lain sebagainya. Hingga kemudian timbul keinginan diri untuk bisa nggak sih aku melupakan masa lalu yang pernah aku lalui, yang pernah menyakiti aku dulu, agar aku baik-baik saja, agar aku bisa tenang menjalani hidup yang aku jalani sekarang. Karena jujur, masa lalu yang menyakitkan itu mengganggu hari-hari aku, menghantui ibaratnya seperti itu. Oke teman-teman, di video kali ini bersama aku Devi Puspita, kita akan membahas apakah bisa melupakan ini kita jadikan sebuah cara untuk mengobati luka yang pernah ada, untuk mengobati luka yang masih ada karena peristiwa masa lalu yang buruk yang pernah kita alami sebelumnya. Beberapa dari kamu mungkin pernah ya, misalkan dalam hal hubungan, kamu punya mantan yang pernah menyakiti kamu dan sampai saat ini meninggalkan luka, dan kamu selama ini berusaha untuk menyembuhkan luka itu dengan berusaha untuk melupakan dia, alih-alih bisa menyembuhkan luka, tapi yang terjadi malah semakin ingat dan rasa sakitnya semakin kerasa seperti itu. Oke teman-teman, jadi yang pertama kita perlu tahu dulu bagaimana cara memori itu terbentuk. Yang pertama, memori itu bisa sangat kuat jika memori itu diulang-ulang atau mengalami repetisi. Dan dalam hal ini misalkan semakin kamu berusaha untuk melupakan, maka otomatis kamu malah semakin mengingatnya. Misalkan contoh, kamu ingin melupakan, sekarang aku minta kamu untuk melupakan warna biru dalam pikiran kamu. Maka yang muncul malah justru warna biru itu semakin jelas. Sekarang aku minta, coba kamu lupakan titik hitam yang berada di kertas putih itu. Maka yang semakin teringat di pikiran kamu, di memori kamu adalah titik warna hitam. Padahal aku minta untuk melupakannya. Nah, sehingga ketika kamu semakin mengulang-ulang proses berusaha untuk melupakan dia agar kamu bisa menyembuhkan luka, yang terjadi luka itu bisa semakin kerasa atau memori tentang dia semakin keingat. Seperti itu. Atau contoh lagi adalah misalkan ketika kamu seringkali belajar tentang sesuatu dan itu diulang-ulang terus, maka yang terjadi kamu semakin mahir. Misalkan contoh, awal kali kamu belajar naik motor, kemudian bisa dan kamu naik motor setiap hari ketika berangkat sekolah, ada 6 hari dalam 1 minggu misalnya, itu kamu jadi otomatis mahir naik motor, gak perlu berpikir misalkan cara naik motor itu gimana, tapi kamu langsung bisa melakukannya karena setiap hari kamu mengulang-ulang gimana cara naik motor atau gimana naik motor itu dilakukan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, adanya muatan emosi di sana. Misalkan suka, kemudian bahkan rasa benci sekalipun, ini bisa memperkuat pembentukan memori terhadap sesuatu. Contoh misalkan suka, di sekolah barangkali ada pelajaran yang kamu suka nih, kemudian ada pelajaran yang kamu biasa aja, maka kemampuan kamu mengingatnya itu akan lebih mudah ke pelajaran yang kamu suka. Contoh misalkan kamu benci terhadap sesuatu, pasti ada unsur yang bikin kamu kesel terhadap itu, dan justru unsur yang bikin kamu kesel ini yang bikin kamu ingat terhadapnya. Contoh misalnya kamu benci sama kacang atau kamu gak suka sama kacang, maka kacang ini akan selalu ada dalam pikiran kamu, jadi jauh-jauhlah kacang dari aku. Misalkan ketika makan, ada kacangnya nggak? Kemudian ketika minum, ada kacangnya nggak? Kamu secara gak sadar akan seperti itu karena kamu benci dia. Karena kamu benci, maka dia itu ada spot atau ada tempat di dalam pikiran kamu yang itu penting untuk dijauhi sehingga dia ada di sana. Maka dari itu ada proses memaafkan orang yang tidak kita sukai, memaafkan orang yang membuat kamu terluka agar perasaan kamu itu sembuh. Karena seperti ini cara kerjanya teman-teman. Karena yang perlu teman-teman ketahui juga bahwa proses menyembuhkan luka seseorang itu tidak ada dengan cara melupakan atau tidak ada dengan tujuan untuk melupakan. Jadi misalkan contoh, aku menyembuhkan luka agar aku bisa melupakan peristiwa masa lalu yang menurut aku tidak menyenangkan. Kemudian atau dalam hal lain misalkan aku berusaha untuk melupakan peristiwa buruk di masa lalu agar aku baik-baik saja sekarang, agar aku sembuh misalkan luka aku. Tidak ada seperti itu, karena kemungkinan yang terjadi seperti ini teman-teman. Pernah nggak kamu ketika ditanya, kira-kira kamu pernah nggak sih punya pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan yang kamu punya? Atau peristiwa buruk yang pernah kamu alami sebelumnya? Jawabnya nggak pernah tuh kayaknya, tapi kenapa ya? Aku kok sering marah-marah, aku ketika menghadapi suatu hal yang nggak nyaman itu suka meledak-ledak seperti itu, aku jadi tidak stabil emosinya dan lain sebagainya, sering merasa diri tidak berharga, dan perasaan-perasaan negatif lainnya, kenapa aku seperti itu. Nah, ketika ini terjadi, kemungkinan secara pikiran itu lupa,
tapi dalam hati atau secara emosional belum diselesaikan, belum selesai dalam hal ini kemungkinan karena belum adanya proses penyembuhan, karena dulu mungkin ketika mendapatkan luka itu tidak ada penanganan, tidak ada proses mengolah emosinya, karena barangkali orang di sekitar kita nggak tahu ya, apalagi jika itu terjadi di masa kecil, misalkan pernah mendapatkan perlakuan yang kasar dari orang tua, kemudian tidak ada proses orang tua minta maaf atau konfirmasi terhadap hal itu, sehingga kamu menyimpulkan sendiri, aduh ini jahat banget sih, kenapa aku disakitin seperti ini, aku gak penting ya, oh gak berharga ya. Nah, perasaan tidak berharga ini ke bawah sampai dewasa dan tidak diatasi, tidak dijawab atau divalidasi dengan penjelasan yang positif, penjelasan yang bisa merubah pikiran kita bahwa itu tidak seperti itu gitu, sehingga yang terjadi sampai dewasa itu lukanya ke bawah. Dalam pikiran itu barangkali lupa, tapi dalam perasaan belum terselesaikan. Jadi bisa disimpulkan dari pertanyaan tadi, apakah bisa melupakan kita gunakan sebagai cara untuk menyembuhkan luka kita? Jawabannya adalah melupakan bukan cara yang terbaik. Ada cara yang lebih baik. Kalau ada yang lebih baik, kenapa kita tidak pakai itu saja? Dan kenapa melupakan ini bukan cara terbaik untuk menyembuhkan luka? Karena barangkali teman-teman kita perlu ada di fase kita menyadari bahwa hidup ini itu isinya bukan sesuatu yang nyaman-nyaman aja. Ada beberapa hal yang membuat kita merasa nggak nyaman, ada beberapa hal yang bisa kita kendalikan, dan ada beberapa hal yang tidak bisa kita kendalikan. Contohnya adalah beberapa hal yang tidak bisa kita kendalikan, yaitu sikap orang tua terhadap diri kita. Sikap orang tua terhadap diri kita di masa lalu barangkali kita harapannya orang tua kita itu baik, orang tua kita itu support, orang tua kita itu romantis atau manis terhadap kita, perhatian seperti itu. Tapi yang terjadi sebaliknya. Ini bukan suatu hal yang bisa kita kendalikan, dan ini bukan salah kamu. Ini bukan salah kamu. Karena kalau kita pikir ya, kita tuh nggak bisa request minta orang tua yang seperti apa. Kita nggak bisa request minta dilahirkan dari orang tua dengan kondisi gimana. Ini bukan salah kamu. Ini beberapa hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Dan that's okay. Karena kita mungkin perlu untuk membuat kita lebih tumbuh menjadi luar biasa. Karena mungkin teman-teman menjumpai beberapa anak yang orang tuanya kurang harmonis, atau mungkin beberapa punya masa lalu yang buruk, tapi sekarang bisa menjadi orang yang luar biasa, menginspirasi orang lain dengan proses bangkit yang dia lakukan, karena dia menjadikan rasa sakitnya sebagai pelajaran untuk tumbuh menjadi lebih kuat lagi. Begitu juga kamu bisa melakukan hal yang sama. Rasa sakit yang kamu rasakan, kemudian luka yang kamu alami saat ini, itu tujuannya bukan untuk menyakiti kamu. Meskipun pada saat terluka itu rasanya, apa sih ini? Kok sakit banget ya, ya Allah, ini kenapa ya? Seperti itu, tapi please, wait. Tunggu, tarik nafas sebentar, nikmati rasa sakitnya, terima rasa sakitnya. Kamu akan tahu, oh ternyata ada pelajaran dari rasa sakit yang aku rasakan. Karena di situ ada proses evaluasi yang kita lakukan, evaluasi terhadap diri kita, terhadap lingkungan kita, apa yang baik buat dilakukan, apa yang nggak baik buat dilakukan. Kalau kita bisa belajar dari itu, kita akan menjadi diri kita yang punya nilai lebih lagi selanjutnya. Kalau teman-teman pernah dengar seni kintsugi dari Jepang, yaitu keramik yang pecah kemudian diolah kembali, dibentuk kembali menjadi sebuah seni yang lebih indah, padahal sebelumnya pecah, itu mungkin juga kurang lebih sama seperti gambaran hidup kita. Ada kalanya sesuatu itu membuat kita down, ada kalanya membuat hati kita pecah, ibaratnya seperti itu. Dan kita tidak bisa berharap ke hati kita untuk kembali lagi sebagaimana sebelumnya. Sehingga yang kita lakukan adalah dari pecahan yang ada ini, kita mau jadikan apa hati kita? Kita buat ini menjadi lebih bernilai atau bagaimana? Kita buat menjadi lebih bernilai dengan proses pembelajaran hidup yang kita lakukan. Jika rasa sakit itu didapatkan dari orang tua, oke, berarti aku harus belajar menjadi orang tua yang lebih baik dengan belajar parenting misalkan, kemudian memaafkan luka yang aku rasakan, lebih aware terhadap kesehatan mental, kemudian jadi lebih tahu apa yang baik untuk dikatakan atau tidak baik untuk dikatakan terhadap kondisi mental diri atau seseorang. Kita jadi lebih belajar banyak daripada itu, karena kita sudah mengalami sendiri. Maka dari itu, dalam proses penyembuhan luka itu, pertama kita perlu menerima, kemudian kita proses luka yang kita punya, kita atasi, kelola emosi negatif yang kita rasakan. Gak apa-apa, kamu boleh sekali meluapkan, kamu boleh sekali mengekspresikan itu,
Karena dalam mengekspresikan itu tidak selalu negatif ya, tidak selalu yang banting-banting barang, kemudian marah-marah yang udah seperti itu. Tapi kita juga bisa lakukan dengan cara mengakui, aku marah, aku kecewa, aku sedih. Atau bisa kamu lakukan dengan cara menulisnya. Kamu tulis di blog misalkan yang kamu punya, atau kamu tulis di kertas misalkan dari buku diary yang kamu miliki, sehingga emosi negatif itu tetap tersalurkan dan juga kamu ada proses menerima di sana, sehingga akhirnya kamu ada proses belajar daripada itu hingga pada titik acceptance, menerima, oke, memang dulu aku pernah punya peristiwa yang membuat aku tidak nyaman, membuat aku merasa sedih, tapi itu dulu. Sekarang aku bisa belajar daripada itu. Dan salah satu cara yang bisa kamu coba untuk menyembuhkan luka itu adalah dengan proses memaafkan. Dan dari proses menyembuhkan luka itu, kamu bisa lakukan dengan proses memaafkan. Memaafkan dia yang pernah menyakiti kamu, memaafkan dia yang pernah melukai hati kamu, atau bahkan memaafkan diri kamu sendiri. Aku memaafkan dia yang pernah menyakiti aku untuk diriku sendiri. Aku memaafkan diriku, aku memaafkan kesalahan yang pernah aku lakukan, dan aku menerima diriku saat ini. Kamu bisa melakukannya dengan cara seperti itu. Mungkin beberapa dari kamu masih bilang, enak aja memaafkan dia yang pernah menyakiti aku, memaafkan dia yang pernah melukai aku. Tidak semudah itu. Gak apa-apa, namanya berproses. Yang penting yang pertama kamu membuat keputusan dulu. Aku putuskan untuk menyembuhkan luka yang aku rasakan dengan menerimanya. Nanti akan sampai pada fase itu kok. Gak apa-apa, pelan-pelan aja. Karena setiap orang punya waktunya masing-masing, dan stop compare waktu kamu dengan waktu orang lain karena berbeda. Jadi seperti itu teman-teman, melupakan bukan cara yang terbaik untuk menyembuhkan, karena bisa jadi memaafkan adalah jawaban dari proses penyembuhan yang kamu butuhkan. Seperti itu, sampai jumpa di video selanjutnya. Jaga hati kamu, jaga diri kamu, karena kamu berharga dan kamu berhak untuk bahagia. Sampai jumpa bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.